Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh adal amanah wa nasaha al ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Ikhwa fillah rahimakumullah, para masyayikh, para asatidz, para alim ulama, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya barusan diceritai makin banyak human resource-nya yang sebenarnya jauh lebih layak untuk berceramah atau memberikan kajian dibanding saya. Cuman saya dipaksa ya. Jadi semoga ada yang bisa kita tadaburi dan kita diskusikan bersama-sama berkenaan dengan pendidikan. Saya sebenarnya tadi di rumah mikir-mikir apa lagi ya kira-kira ayat yang masih berbau tentang pendidikan gitu. Karena momennya Ramadan, saya ingin ngambil masih juga berkenaan dengan Ramadan, tapi saya kepingin melihat ini juga harus menjadi concern bagi dunia pendidikan Islam menurut saya, karena kepribadian yang harus dimunculkan sebagai atau sahsiah Islamiyah yang harus dimunculkan dalam pendidikan Islam menurut saya hampir mirip dengan apa yang dikehendaki oleh Al-Quranul Karim. Karena itu kalau secara sederhana kita petakan di dalam Al-Quranul Karim, kalau kita melihat surat Al-Baqarah dari 183 sampai 186 dan posisi puasa Ramadan letaknya di surat Al-Baqarah, saya merumuskan paling tidak menurut saya ada 3 hal yang menjadi cita-cita dari puasa Ramadan, yang nanti itu juga menjadi punya kaitan dengan tarbiyah Islamiyah atau dengan pendidikan Islam. Yang pertama saya menyebut dengan reconnecting with Allah Subhanahu wa taala, atau memperbarui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperbarui hubungan kita dengan keluarga kita. Dan yang ketiga, memperbarui hubungan kita dengan orang lain dan bahkan dengan seluruh umat manusia. Pendidikan Islam menurut saya juga harus menjadikan seorang anak didik, peserta didik harus memiliki kepribadian yang 3 itu. Dia mikirin dirinya sendiri, hubungannya dia dengan Allah SWT, dia mikirin bagaimana dia nanti bisa menjadi orang yang akan punya manfaat bagi keluarganya, dan terlebih lagi dia menyadari tugas dia sebagai social being yang care-nya tidak hanya pada dirinya sendiri tapi pada seluruh alam semesta ya, bahkan kepada dunia ini, karena fungsi kita sebagai syuhada 'alan nas. Oke. Saya ingin kita melihat itu, kita hubungkan dengan Ramadan, nanti kita bisa ambil saripatinya dalam kaitannya dengan pendidikan Islam. Oke, saya mulai dari yang paling besar dulu. Kalau kita lihat surat Al-Baqarah 183 sampai 186, menurut saya kalau disederhanakan adalah bagaimana Allah merubah diri kita, atau bagaimana kita diarahkan untuk berubah secara pribadi kita dengan cara memperbarui 2 hal ini, jasmani ruhani, sehingga kalau nanti kita baik, harapannya orang makin dekat kepada Allah SWT. Tetapi yang menarik, di ayat 187 hampir jarang didiskusikan oleh kebanyakan mubaligh. Justru ketika berbicara Ramadan, di malamnya Allah bicara tentang intimasi dan romantic night antara suami dan istri. Uhilla lakum lailatas siyam ar-rafath ila nisaikum. Dan itu menarik kalau kita renungkan, apalagi dalam kaitan puasa Ramadan. Bayangan kita kalau malam hari puasa Ramadan itu ya tarawih, qiyamul lail, salatul lail. Kita tidak ngomong tentang intimasi dengan suami dan istri. Menarik, bahkan ayat Al-Quran menyatakan fal'ana bashiruhunna. Ya, menarik, bahkan kita disuruh gauli istri kita justru di malam bulan Ramadan. Karena itu menurut saya penting untuk kita pikirkan. Tentu ini penting untuk kita pikirkan, kenapa Allah berbicara Ramadan dihubungkan dengan Ar-Rafath. Menurut saya ini penting ya.
yang bahkan salah satu pendapat di kalangan mufassir wabtaghu ma kataballahu lakum adalah justru salah satu maknanya selain ada yang memaknai jima, ada yang memaknai Lailatul Qadar seperti riwayat Ibnu Abbas, ada juga yang memaknai anak. Jadi memang disuruh bikin anak di malam bulan hari Ramadan. Itu yang menarik ya. Nanti kita mencoba mencari kaitannya itu. Kenapa Allah bicara tentang Ramadan yang mestinya pikiran kita seakan-akan ditinggalkan istri dan segala macam, semuanya fokusnya ke tarawih, tadarrus, sholatul lail sampai fajar. Justru Allah berbicara tentang ar-rafat. Dan nanti kalau kita lihat para sahabat Nabi, menarik banget ya, menarik banget. Ketika nanti ada kisah yang menarik ketika Umar bin Khattab berkeinginan mendekati istrinya, sementara istrinya sudah tidur, Umar menyatakan, "Manimti, kamu belum tidur?" kata Umar bin Khattab. Nanti kita menarik untuk kita perhatikan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nanti kita melihat bahwa puasa itu dalam konteks yang lebih besar sesungguhnya dihadirkan oleh Allah untuk perenungan kita, tidak sebagai pribadi tapi sebagai ummah. Sebagai ummatan wasata. Dan mari kita lihat 3 poin penting ini menurut saya, yang nanti kita pikirkan apakah pendidikan kita juga sudah mengarahkan anak didik kita menjadi seorang muslim atau muslimah yang memiliki kecenderungan 3 hal ini. Dia terus menerus memperbaiki dirinya sehingga dia baik dengan Allah. Dia kemudian nanti kalau dia berkeluarga, dia akan memperbaiki hubungan dengan suami atau dengan istrinya. Yang ketiga, dia menyadari fungsi besarnya dia sebagai syuhada 'alan nas. Oke. Kita ngawali dari yang paling asik dulu lah, ar-rafat dulu lah, yang tengah-tengah dengan keluarga. Oke. Karena Ramadan biar ndak lapar nih. Oke. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Oke. Uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian. Kenapa dihalalkan? Karena sebelumnya tidak halal tentu saja. Menarik kalau kita perhatikan, tiba-tiba saja setelah Allah bicara tentang idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, semakin intens orang berhubungan sama Allah sampai Allah menunjukkan kedekatannya dengan orang tersebut. Tiba-tiba setelah itu uhilla lakum lailatas siyamir rafath. Saya awal-awal mikirin ayat ini, kenapa kok tiba-tiba ngomongin tentang intimasi hubungan suami istri? Dan itu persis setelah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani ila akhir. Setelah itu baru uhilla lakum. Karena kalau kita renungkan, tidak ada waktu di mana suami dan istri menjadi lebih dekat melebihi Ramadan menurut saya. Sehingga dimungkinkan, yang pertama kalau kita lihat konteks sosialnya dulu, suami dan istri kalau nanti mohon maaf bagi yang masih jomblo ya. Ya karena ini di Ramadan, saya berharap Anda mensyukuri ya kesedihan Anda. Oke. Oke. Tapi ini penting ya, ini penting. Menurut saya yang pertama, kenapa kok kemudian bicara dengan rofas? Yang pertama menurut saya adalah karena suami istri seringkali susah makan bareng, apalagi kalau sudah super sibuk. Ramadan mengakrabkan mereka kembali. Minimal sahur sama buka seringkali dia barengan. Yang pertama, suami dan istri, terutama istri menurut saya paling banyak di bulan Ramadan menunjukkan mawaddahnya. Mawaddah adalah kalau ada perasaan cinta dalam hati yang dikonkretkan. Jadi kalau sesuatu masih belum konkret, belum mawaddah. Kalau cuma bilang cinta tapi tidak berani lamar, bukan mawaddah itu namanya. Jadi okay. Yang menarik di dalam Al-Quranul Karim, jadi kita ngelihat istri kita itu misalnya ya, dia nyiapin makanan, sibuk setiap maghrib dan bahkan untuk sahur kita. Maka kalau orang itu baik, kalau suami itu baik, maka pasti dia akan tumbuh cintanya. Satu. Dan yang menarik, tujuan pertama apa tadi Ramadan? Memperbaiki diri.
Artinya sebenarnya test case-nya kalau kita lihat koneksinya, kalau orang berhasil puasa Ramadan dan dia menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang jauh lebih baik sekarang, maka pasti dia makin cinta sama istrinya. Kalau dia Ramadannya tidak berhasil, berarti tidak ada yang berubah hubungannya dengan istri atau dengan suaminya. Test case-nya menurut saya yang pertama. Yang kedua, karena salah satu tujuan setan adalah dalam kaitan pasangan suami istri adalah mereduksi cinta di antara keduanya. Karena setan paling tidak seneng orang rukun rumah tangganya. Karena itu dia berusaha untuk memisahkan satu sama lain. Lah, kalau kita ini sudah jadi baik karena setannya sudah tidak ada di Ramadan, mestinya yang renggang karena kita makin mendekati Allah, termasuk cinta pasangan suami istri makin dekat. Logikanya. Jadi mestinya kalau orang itu baik, yang pertama dari puasanya tujuan yang pertama itu reconnecting with Allah. Kalau dia makin baik, maka mesti dia koneksinya dengan istri atau dengan suaminya pasti makin baik. Karena itu lihat tumbuhnya cinta mestinya, ini tesis saya, mestinya tumbuhnya cinta di dalam Ramadan sama di luar Ramadan antara pasangan suami istri yang jauh lebih subur di dalam Ramadan. Jadi kalau ada orang suami istri di Ramadan kok tidak naik cintanya kepada pasangannya, menurut saya kurang berhasil Ramadannya. Kenapa? Ya enggak aneh ya Ustadz, wong tiap hari cuman kurma, nggak ada kambingnya misalnya. Tapi nanti menarik untuk kita pikirkan ya. Itu tesis saya yang pertama. Oke. Jadi menurut saya, dan apalagi kalau kita hubungkan misalnya khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama, Allah menggunakan kalimat khairukum untuk menunjukkan manusia yang paling terbaik, yang belajar Al-Quran, yang mempelajari Al-Quran, mengajarkan Al-Quranul Karim. Tapi di sisi yang lain Rasulullah juga menggunakan redaksi yang sama, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Rasulullah. Menarik. Tesis sederhananya ya, siapa orang paling soleh yang pernah diciptakan Allah di muka bumi ini? Rasulullah SAW. Siapa orang yang paling baik terhadap pasangannya? Kata ahl, makna pertama dari ahl adalah istri atau suami. Siapa orang yang paling terbaik pada istrinya di kolong langit ini? Rasulullah SAW. Karena itu make sense. Kalau setelah Ramadan orang jadi tambah soleh, maka test case-nya adalah you makin romantik dengan istrimu. Karena itu dikasih test case, uhilla lakum lailatas siyam. Karena sudah tidak mungkin melirik yang lain. Karena dia sudah belajar 1 bulan sekarang, yang lain, yang haram-haram, saya tidak tertarik lagi. Nafsu saya sekarang sudah salah. Yang sekarang murni adalah ruhani saya. Siapa yang mestinya dicintai? Istrinya. Maka menurut saya menarik korelasinya itu. Karena test case-nya sekarang, kalau syahwat kita masih besar, kita akan tertarik justru kepada yang di luar sana, rofas yang di luar rumah kita. Karena itu test case-nya menarik. Oke, kita lihat dulu. Kenapa Allah mengawali kalimatnya dengan uhilla lakum lailatas siyam, dihalalkan bagi kalian malam hari bulan Ramadan? Yang pertama adalah karena dulu orang boleh makan hanya mulai maghrib sampai isya. Boleh makan, minum, hubungan suami istri maghrib sampai isya, atau sebelum dia tidur. Kalau sudah dilaksanakan sholat isya atau habis tidur, tidak ada lagi makan, tidak ada minum, tidak ada hubungan dengan perempuan, dengan istrinya. Singkat cerita, Qais bin Sirmah al-Ansari, seorang tukang kebun di Madinah. Dia seharian di kebunnya, kemudian menjelang maghrib dia pulang ke rumahnya, tanya sama istrinya, adakah makanan? Do you have any food, my honey? Ya. Bani, ya. Dia bilang enggak ada, kata dia. Akan tetapi kata dia, tidak ada makanan, tapi aku akan keluar mencari makanan untukmu. Yang menarik adalah begitu dia keluar mencari makanan, sang suami yang seharian ada di kebun pohon kurma enggak tahan menahan kantuknya. Dia tertidur. Padahal rumusnya kalau tidur enggak ada makan, enggak ada minum, enggak ada honeymoon. Ya. Yang menarik apa yang terjadi, begitu pulang istrinya bilang khaibah, kata dia, khaibah lak, kata dia, celaka engkau. Kenapa engkau tidur? Karena kalau tidur nggak ada makan, nggak ada minum, nggak ada senang-senang.
Akibatnya dia terus melanjutkan puasa wisol sampai hari kedua menjelang subuh, menjelang zuhur, kolaps dia, pingsan dia. Oke, kasus yang pertama. Kasus yang kedua lebih menarik lagi. Ada merefer kepada Ka'ab bin Malik, ada yang merefer kepada macam-macam di antara sahabat Nabi. Dan juga merefer kepada Umar bin Khattab. Karena kebiasaan orang Arab yang kambing guling, ya. Umar bin Khattab malam itu berkeinginan untuk melakukan hubungan dengan istrinya. Tapi istrinya, she's not on the right mood. Ya. Dan istrinya, wallahu alam, pura-pura tidur atau tidur beneran. Tapi dia bilang qad nimtu, saya sudah tidur. Umar menyatakan, ma nimti, kamu belum tidur, kata istrinya. Dan kemudian terjadilah apa yang terjadi. Umar bin Khattab di dalam hatinya sebenarnya merasa ini yang tidak benar, ini saya salah ini. Dan itulah kenapa Allah menyatakan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Nah, paginya kemudian dia datang ke Rasulullah SAW dan menyatakan kesalahannya begini, turunlah ayat ini. Dan yang menarik, kalau kita perhatikan justru Allah menggunakan kalimat yang menarik. Yang pertama, uhilla lakum lailatas syiyam. Padahal malam bulan Ramadan tidak hanya satu, mestinya layali. Quran menggunakan lailah. Sebagian zauknya adalah karena mestinya di bulan Ramadan, each night within Ramadan, setiap malam bulan Ramadan harus menjadi the most romantic night bagi suami istri, kecuali yang jomblo, ya. The most sad night, the saddest night, ya. Bagi yang jomblo. Tapi menarik untuk kita pikirkan, karena Allah bahkan menggunakan kalimat lailatas syiyam. Dibikin mufrad karena seakan-akan setiap malamnya you mestinya harus menjadikan setiap malam bulan Ramadan menjadi malam yang paling indah bagi suami istrimu. Bagi suami atau bagi istrimu. Yang pertama hikmahnya. Dan yang menarik, diboleh apakan oleh Allah SWT di malam bulan Ramadan? Rafath. Kalau Anda haji, jenengan haji, rafath batal hajine. La rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Puasa Ramadan malam hari rafath. Rafath itu kalau disederhanakan adalah ucapan sampai ke perbuatan. Mulai seducing, mulai nggodain, mulai omong-omongan yang membangkitkan syahwat sampai melakukan hubungan. Semuanya masuk dalam kategori rafath. Hatta kata-kata jorok masuk rafath. Yang menarik adalah bahwa boleh dengan suami atau dengan istri menggoda sampai membangkitin syahwat, bahkan berkata-kata jorok, bahkan melakukan apapun sepanjang dilakukan suami istri boleh. Dan menurut saya ini menarik. Menurut saya ini menarik. Ya. Saya sudah menduga di rumah pasti menarik ini nanti ini. Ya, tapi yang menarik untuk difikirkan adalah karena ada orang yang merasa bahwa kalau orang itu soleh, mungkin dia kalau sama istrinya tidak akan melakukan rafath. Misalnya, ya, ada seseorang misalnya menikah dengan Ustadz Ahmad misalnya, ya. Semoga tidak ada di sini. Saya sudah mencoba yang nggak ada ini, ya. Oke, kita gantilah. Misalnya Ustadz Yosep ajalah. Oke. Ustadz Yosep ini keluaran pesantren. Wah, dari kecil sampai malam. Oke. Kemudian misalnya, atau dibalik sajalah, yang perempuan yang pesantren terus menikahlah dengan seseorang. Terus yang goda, katakanlah ya, malamnya dia goda, you are so hot honey. Astagfirullahaladzim, jangan ngomong gitu mas, misalnya. Jangan ngomong gitu mas, nggak baik itu. Masa Ustadz kok ngomong gitu? Nggak apa-apa, hatta lebih jorok dari itu boleh. Kenapa? Karena Allah menggunakan rafath. Kenapa sih kok boleh? Menurut saya menarik kalau kita logikan. Kenapa kok mengungkapkan apapun saja, hatta sejorok-joroknya boleh? Kenapa menurut saya? Karena di luar kamar, di luar rumah tangga, rofasnya jauh lebih gila lagi. Rofasnya, wah masya Allah. Kalau kita
ndak sekan, ndak at peace di rumah tangga kita, bahaya di luar. Beneran itu. Sekretaris, waduh, Masya Allah. Ya, semua orang tahu. Pagi, Assalamualaikum Bapak, apa kabarnya Bapak? Begitu pulang kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Mas. Beda banget. Ya, rofas di luar itu jauh lebih berat. Jauh lebih berat. Karena itu kalau seorang meskipun dia sudah soleh, karena itu penting, karena Islam itu natural. Islam menurut saya kalau dia building rohani, pendidikan dalam Islam, kalau dia building rohani, dia natural, dia alamiah. Karena kalau ada orang soleh tapi hidupnya di pesantren terus, yang dikat antara laki dan perempuan, ya mesti aja jadi soleh. Ya. Tapi kalau dia di luar kemudian lain ceritanya. Kalau orang soleh tanpa menikah dan tidak makan daging dan segala macamnya, seperti biku, biksu, bante dan segala macamnya, fine. Insya Allah jauh lebih mudah. Jadi romo, jadi father, insya Allah jauh lebih mudah untuk hanya mikirin akhirat, apalagi tinggalnya cuma di gereja dan segala macam, jauh lebih mudah. Tapi apakah itu bisa diterapkan dalam kehidupan normal? Boten saged. Mosok kabeh wong katindak kawin. Lah kaum hawa mau diapain terus? Ya kan begitu persoalannya. Ndak mungkin. Islam normal. Islam normal. Maksudnya begini, kalau orang sudah di-building secara spiritual selama Ramadan, kuat dia, ruhaninya sekarang Masya Allah. Dia menjadi muttaqin, dia jadi syakirin, dia jadi mursyidin. Udah top, karena 3 poin itu dia sudah dapatin. Al-Baqarah 83 sampai 86. Sudah dapat 3 ini dia. Tapi ini meskipun dia sudah mutakin, sudah syakirin, sudah mursyidin, kalau dia tidak at peace dalam hal rofas dalam keluarganya, bahaya. Saya bukan nyindir Habib Rizik dan Firza Husain, ya. Tapi berapa banyak orang alim jatuh karena perempuan. Karena itu kalau dia tidak at peace di keluarganya, bahaya. Karena itu bahkan Masya Allah, ketika Allah bicara Ramadan, Allah bicara intimasi. Karena nanti percuma, orang kalaupun soleh dari pesantren, keluar pesantren, kemana-mana dia. Ngelihat, ayo tiba uang itu ya, ngono. Karena di pesantren dia tahunya sapi, gitu tok yang dilihat. Yeah. Dia nggak tahu yang lain. Itu yang menarik menurut saya. Karena itu menarik kalau kita lihat hubungannya, bagaimana Allah mengaitin Ramadan dengan intimasi. Selain memang kalau orang itu soleh mesti dia akan baik sama istrinya, tapi memang secara jasmaniah orang kalau at peace, laki-laki kalau sudah at peace di keluarganya, sexually aman dia. Begitu pula perempuan kalau at peace, sexually dia aman di luaran. Tetangga saya di Surabaya, istri seorang ustadz, ya, yang sangat terkenal sebenarnya di Jawa Timur, selingkuh dengan supirnya. Karena tetangganya gandeng dengan mertua saya, selingkuh sama istrinya, sama sopirnya, dan hilang sudah, cerai, ustadznya sakit dan segala macamnya. Bahaya, sesoleh apapun kalau orang karena penyakit sama seperti setan, sebagaimana di dalam hadis disebutkan setan itu senjata pamungkasnya. Kalau sudah tidak bisa nggodain orang, kayak Homer tidak tertarik, ya. Dikasih apa lagi? Loto, togel, tidak tertarik. Kasih apapun dia tidak tertarik. Zuhud orangnya. Kasih Aisyah, Maimunah dan segala macam, lain ceritanya. Karena senjata pamungkas adalah perempuan. Karena itu lihat, setelah proses perbaikan diri 183 sampai 186, Allah bicara tentang rofat. Dan itu yang harus kita pikirkan berkenaan dengan dunia pendidikan. Karena bisa gagal total orang dengan urusan perempuan. Ini saya ngomongnya perempuan karena saya laki-laki ya. Tentu kalau laki-laki ngomongnya tentang perempuan. Jadi di logikanya sudah pasti timbal balik ya. Oke. Allah menyatakan sampai kalimatnya menarik. Lailah. Sampai setiap malam. Mestinya orang makin romantis dengan pasangannya. Rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sampai Allah menggambarkan kedekatan suami istri, ya. Masya Allah, seperti pakaian satu sama lain. Seperti pakaian. Sebenarnya makna zahirnya ya memang saking bondingnya itu super duper lengket sampai seperti pakaian.
Yang mestinya you ndak ada sungkan-sungkanan, nggak ada apapun, maksud saya seksually. Udah memang dia pakaianmu satu sama lain. Meskipun makna yang lainnya adalah sebagaimana yang biasanya kita fahami sebagai fungsi pakaian, menutup aurat, istri menutup aurat suami, suami menutup aib istri, memberikan kehangatan, memberikan proteksi dan segala macamnya. Tapi sebenarnya dalam kaitan intimasi, karena memang Allah menggambarkan menarik ya, cara Allah menggambarkan hubungan intim dan romantis antara suami dan istri dengan kalimat yang indah menurut saya. Tidak porno tapi indah. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah tahu bahwa sesungguhnya engkau berkhianat terhadap dirimu sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ya. Karena merasa, ya sebenarnya ini salah ini, tapi dilakuin juga. Maka menarik, etika di dalam Islam sesungguhnya tidak hanya berkaitan dengan orang melanggar syariah, tapi juga melanggar konsain, melanggar kesadaran diri kita. Apa yang kita sadari, karena Allah menilai perbuatan kita dari apa yang kita fahami, konsain kita. Karena kalau kita tidak sadar, ya tidak disadari, ya tidak kita dinilai oleh Allah SWT. Jadi menurut saya Islamic morality, Islamic ethic itu juga based on consign kita, consciousness kita. Ya, sebagaimana Umar bin Khattab yang dikritik melalui ayat ini. Fataba alaikum wa'afa ankum. Ya, Allah menerima taubatnya dan Allah lovingly forgive them. Ya. Afa, memaafkan dengan cinta ya. Wa'afa ankum. Menurut saya sudah cukup ayat ini, tapi belum selesai ternyata. Fal'ana bashiruhunna. Sekarang if you want, do as you wish, kata Allah SWT. Kalau kamu mau gauli istrimu, silahkan. Benar ya, kayaknya sudah selesai yang di atas. Tapi sekarang boleh kata Allah. Sekarang karena hukumnya sudah berubah. Kalau di malam-malam bulan Ramadan Anda mau menggauli istrimu, do. Fal'ana bashiruhunna. Kalimat yang menarik, bashiruhunna, bishir, kulit. Ya, menarik kalau kita hubungkannya. Kalau kita membahagikan orang lain, bashir. Ya, bashiril masa'ina fid dhulam. Kenapa? Karena orang bahagia kelihatan dari kulitnya. Gadis 21 tahun dilamar, maka memerah pipinya. Bahagia ya Ning? Ya misalnya. Karena kulitnya kelihatan dia bahagia. Bukankah kita mengukur kebahagiaan dari berubahnya kulit? Subhanallah. Allah menggambarkan hubungan suami istri yang paling intim, tidak dengan kata-kata serono, tapi dengan kata fal'ana bashiruhunna. Karena bertemunya dua kulit mubasyarah. Menarik. Tidak seperti gambaran buku-buku yang lain. Indah tapi tetap vivid, tetap grafis, tapi tetap indah. Dan tidak porno. Susah banget bikin gitu itu. Susah banget. Fal'ana bashiruhunna, kata Allah SWT. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Setelah itu baru Allah menyatakan fakulu washrabu ya ila akhirih itu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimus siyama ilal lail. Setelah itu hukumnya dirubah oleh Allah SWT. Sekarang kamu boleh makan, minum, bersenang-senang dengan istrimu sampai jelas antara benang putih dan benang hitam, sebagai tanda masuknya fajar. Yang menarik, para sahabat ada yang menafsiri ini secara literal, ada yang tidak menafsiri secara literal. Ada sahabat yang mengikat di kakinya benang putih sama benang hitam. Semalaman dia lihat ke bawah, sudah jelas enggak ya putih sama hitam? Belum, oh boleh makan. Lihat lagi, belum, oh boleh makan. Sampai begitu baru jelas, jadi sibuk melihat bawah atas. Yang pertama. Yang kedua lucu lagi sahabat Nabi. Dia bikin dua ikatan, satu benang putih, yang kedua benang hitam, dia tutup dengan bantal. Semalaman dia buka lagi, kelihatan ya hitam putih belum. Ya karena tidak ada listrik dulu, jadi masih gelap, dibuka lagi, belum. Semalaman begitu. Sampai begitu sudah masuk subuh, udah kelihatan dah putih sama hitam. Paginya, tafsir paling jenius ini dilaporkan ke Rasulullah SAW. Rasulullah, look, semalaman ya saya ngurusin bantal ini karena hanya untuk melihat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Rasulullah guyoni, kata Rasulullah, idzan, kata dia, inna wisadaka idzan la'arid.
Kalau begitu bantalmu kok cek luasnya. Kata Rasulullah, benang putih itu, langit itu kan berubah dari hitam ke biru. Ya, kalau malam dia hitam, pelan-pelan dia berubah ke biru nanti kalau masuk waktu siang. Nah, berubahnya dari hitam itu, kalau ada cahaya yang merobek kegelapan itu, very fine light, yang paling awal, dia seperti benang yang memecah itu. Benang tipisnya yang warnanya putih sebagai tanda masuknya fajar. Rasul menyatakan yaiku maksudnya benang putih itu diantara yang hitam. Jadi kata Rasulullah, kalau benang putih sama benang hitammu itu ditutupi sama bantal, berarti bantalmu itu koyok langit. Cek gede nih bantalmu, kata Rasulullah SAW. Ya. Atau di tempat yang lain Rasul menyatakan kok besar banget lehermu. Karena seperti apa? Dia berbantalkan langit, ya. Karena nutupin benang putih sama benang hitam. Menarik ya. Apalagi kita sekarang, wes bukan orang Arab, ya. Bukan sahabat Nabi. Kalau kita tidak mengkaji bagaimana para ulama, ya, riwayat-riwayat yang berkenaan dengan bagaimana tafsir Al-Quranul Karim, tentu akan sangat mudah kita misleading terhadap makna dari ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Dipungkasi dengan ayat menarik, wa atimmus siyama ilal lail. Saya tidak menjelasin terlalu detail ya, saya yakin jenengan jauh lebih paham. Saya hanya cuman kepingin ngambil hikmahnya saja. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Belum selesai, masih berhubungan dengan intimasi. Tapi jangan gauli istrimu jika kamu sedang melakukan i'tikaf di masjid. Coba kalau kita sederhana penafsirannya, berarti kalau tidak Ramadan di dalam masjid boleh ya Ustaz? Maksudnya adalah, ini case-nya, ada orang yang i'tikaf itu tidak mau pulang ke rumah. Ya. Kalau pulang ke rumah jadi batal katakanlah. Quran menyatakan boleh, asalkan memang untuk keperluan yang dibenarkan. Misalnya, case-nya itu gini, jam 1 malam lagi i'tikaf di masjid, ngelihat makanan untuk sahur nggak ada, terus dia bilang, saya pulang lah, masih jam 1:30. Begitu masuk ngambil makanan, setelah lihat makanan dia lihat istrinya, and dia tertarik sama istrinya. You look so beautiful tonight, kata dia, ya. Terus dia mulai tertarik. Lah, untuk orang yang demikian segera bilang wala tubashiruhunna, go back mas. Nah. Sana pergi ke masjid, gak boleh ya. Fal'ana bashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Gak boleh. Kalau sedang melakukan i'tikaf, Anda pulang ke rumah, ambil makanan saja, gak boleh yang lain-lain. Bahkan gak boleh dekat-dekat. Tapi ini yang menarik. Boleh Rasul mengantarkan Sofiyah binti Hay, ya, yang istrinya Rasulullah SAW, yang datang menemui Rasulullah SAW waktu Rasulullah i'tikaf. Rasul bahkan mengantarkan beliau ke rumahnya karena ada di pinggiran kota Madinah. Di malam hari berdua sahabat karena gelap, tapi dia kelihatan Rasulullah SAW. Ada 2 orang sahabat Nabi yang melihat Rasulullah SAW berjalan bersama Sofiyah. Rasul sedang i'tikaf, ya, mengantarkan pulang ke rumahnya istrinya karena malam hari. Ya, yang menarik, Rasul berhenti dan menyatakan jangan cepat-cepat. Dia bilang, Rasul menyatakan sesungguhnya ini adalah Sofiyah. Sahabat Nabi menyatakan yang 2 itu, ya Rasul, ibaratnya sekarang yang ngomong, masa sih saya punya pikiran jelek? Wong Anda itu Rasulullah SAW. Kata Rasul, inna syaitan yajri majrad dam. Ya, sesungguhnya setan mengalir di aliran darah dan nanti dia bisa bisikin dan segala macamnya. Penting ya. Hatta jenengan ningali Pak Ali dengan istrinya, lek gelap-gelap, tak jelas istrinya, itu bahaya kalau kita tidak dijelaskan. Kenapa? Karena nanti di rumah bisa, mahiku Sofia, tapi kok rodok lemu ya. Kayaknya bukan Sofia deh, misalnya. Dan segala macamnya. Karena setan godain kita. Boleh, itu yang difahami oleh Al-Quran. Saya tidak sedang menjelaskan ayat, tapi kita ngambil hikmah satu. Menurut saya pendidikan kita juga harus diarahkan bagaimana seorang anak nanti bisa melahirkan keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Karena sukses apapun kita berhasil mendidik Islamic personality bagi seseorang, kalau dia tidak sexually safe, bahaya. Nanti gagal total itu meskipun sudah selesai semuanya.
Meskipun dia sudah soleh, ya, sudah soleh. Ya 1-2 yang bisa tahan itu, kebanyakan tidak tahan meskipun sudah baik, Karena itu Allah berbicara tentang rafath, menurut saya yang pertama. Yang kedua, sekarang yang lebih besar, kita sebagai ummah menurut saya. Kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim, surat Al-Baqarah sederhananya terdiri dari 9 bagian. Karena surat Al-Baqarah itu seperti ring composition, ya, seperti ada tokoh di barat sebenarnya yang mengawali ring composition, namanya Mary Douglas. Mary Douglas itu berpikir bahwa cara penulisan Arab atau kitab-kitab klasik atau kitab-kitab suci bagi dia itu punya logikanya sendiri, punya strukturnya sendiri. Dan dia menyebut penulisan kitab suci itu dengan model ring composition, ya, yang muter. Misalnya kayak kayak 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau 5 misalnya yang nomor 1 gandeng nomor 4, nomor 2 gandeng nomor 5, nomor 2 gandeng nomor 4, yang ketiga gandengin semuanya. Namanya ring composition. Surat Al-Baqarah terdiri dari 9 bagian, ya, yang tengah-tengahnya itu adalah perubahan arah kiblat, ya. Oke, saya tidak mau jelasin surat Al-Baqarah, tapi kalau kita lihat surat Al-Baqarah itu ayatnya 286. Kalau dibagi 2 jadi 143, tengah-tengahnya. Yang menarik justru di ayat 143 Allah juga menggunakan kata tengah, yakni ummatan wasatoh. Apa menariknya? Kalau kita sederhanakan, meskipun surat Al-Baqarah itu ada 9 tema besar, tapi kalau mau kita sederhanakan, ayat 1 sampai ayat 142 sebenarnya kalau mau disederhanakan adalah berkenaan dengan Bani Israel. Yang Allah menglist hukum-hukum yang Allah terapkan kepada Bani Israel, yang Bani Israel gagal. Disuruh begini gagal, suruh begini gagal, suruh begini gagal, ila akhirih. Apa idealnya? Bahwa Allah itu kalau gini, Allah ngasih contoh bagi umat manusia itu tidak saja pribadi atau orang per orang yang mukmin atau yang menjadi contoh teladan bagaimana orang itu punya iman dan mengimplementasikan imannya dalam kehidupan, tapi Allah juga membuat komunitas atau kaum atau ummah yang jadi contoh praktek kalau komunitas itu beriman. Oke, maksud saya begini, waktu Allah menurunkan Al-Quran, Allah juga ngasih contoh bagaimana Al-Quran itu diterapkan oleh pribadi, yaitu Rasulullah SAW. Karena itu kalau kita melihat Rasulullah sama juga dengan melihat Al-Quranul Karim. Karena itu definisinya Rasulullah adalah Al-Quran yamshi, Quran yang berjalan, the walking Quran. Tapi tidak cukup hanya sebagai pribadi, Allah juga bikin komunitas, bikin umat. Jadi kalau ingin tahu contohnya umat yang beriman sama Al-Quran, ingin tahu contohnya umat yang mengimplementasikan Al-Quran, ingin mau contohnya umat yang seluruh kehidupannya berkaitan dengan Al-Quran, nanti contohlah ummatan wasatoh, kira-kira kayak begitu. Dulu umat manusia itu yang mau dijadikan teladan, ya, adalah Bani Israel. Tetapi Bani Israel ini gagal sebagai contoh. Kenapa? Karena dia semuanya dilanggar. Sehingga kalau ibaratnya saya yang punya perusahaan, karena sekarang CEO-nya tidak berhasil, malah perusahaannya carut marut, maka saya harus ganti CEO-nya. Saya ganti dia pemimpinan yang baru. Di mana-mana kalau kita ganti pemimpin yang baru, maka yang pertama kali harus dirubah adalah orientasi, visi misi. Kalau nanti misalnya tazkiyah di-running oleh Pak Ali, ya di-running oleh orang sebelumnya, carut marut dia, maka saya ganti. Misalnya Pak Ali yang jadi. Maka yang pasti yang pertama kali harus dilakukan oleh Pak Ali adalah merubah orientasi. Dulu salah karena begini. Lihat, menarik. Kalau kita buka Al-Quranul Karim 143 ke sini diawali dengan perubahan kiblat. Karena Allah sekarang Bani Israel gagal sebagai contoh. Sekarang yang mau dipilih oleh Allah sebagai umat, ya, yang nanti jadi teladan bagi seluruh umat manusia,
bahasa Al-Qur'annya syuhada 'alan nas, ya, Rasul jadi syahida. Karena itu fungsi Rasul sebagai syahid, kita juga sebagai syuhada 'alan nas. Oke. Lah, karena itu yang pertama kali dilakukan oleh Allah SWT adalah perubahan arah kiblat. Karena untuk menunjukkan disassociate, menunjukkan sekarang nggak ada lagi asosiasi dengan Bani Israel. Dulu para rahib Bani Israel, meskipun dia sadar Nabi Muhammad yang benar, mereka masih menyangka masih oke kok. Sholatnya masih sama, ngadepnya ke sama-sama Masjidil Aqsa. Asyura mereka juga masih puasa sama dengan kita. Tapi begitu nanti dijadikan kita menjadi ummatan wasata, diangkat oleh Allah sebagai ummatan wasata, menggantikan Bani Israel, maka pertama kali yang dilakukan oleh Allah perubahan arah kiblat. Siapa yang kebakaran jenggot, yang marah-marah? Bani Israel. Bani Israel, karena sebenarnya dia tahu, you ndak worth it sekarang, ya sekarang yang saya pilih adalah umat Islam. Oke, pertama. Karena sekarang sudah dipilih kita sebagai umatan wasata, sebagai, katakanlah saya mudahkan, sebagai CEO, ya, sebagai direkturnya, sebagai presidennya, maka tentu saya tidak wise kalau saya tidak kasih dia manual book. Sesuatu yang baru mesti ada manual book. Anda beli mobil baru datang dengan manual book. Beli gadget baru pasti ada bukunya. Karena dari situ kita belajar how to recharge, bagaimana nginstall dan segala macamnya. Kita belajar dari sana. Karena itu Allah nurunin Al-Quranul Karim. Di mana? Di bulan Ramadan. Karena kita diangkat menjadi umatan wasaton kapan? Di bulan Ramadan. Begitu diangkat, diturunin Al-Quranul Karim. Lah pertanyaannya, kenapa kita puasa? Apa hubungannya? Saya tanya. Kalau kita diangkat menjadi CEO, merupakan kebahagiaan no pemboten. Kebahagiaan itu promosi paling tinggi dalam jabatan. Mulai dari staf dia sampai sekarang dia jadi CEO. Mulai dari cleaning service dia sampai dia jadi rektor. That the highest position dalam satu organisasi kampus namanya. Kita dijadikan syuhada 'alan nas oleh Allah SWT. Dan itu posisi tertinggi dan paling terbaik. Menariknya, karena itu kita bahagia. Dan tradisi di dalam Islam adalah kalau orang bahagia, dua polanya. Takbir, yang kedua puasa. Rasulullah puasa hari Senin. Ketika ditanya mengapa engkau puasa hari Senin, jawaban Rasulullah menarik. Dzaka, kata yaumun fihi wulidtu. Saya hari itu dilahirkan. Karena gembira puasa. Rasulullah pindah ke Madinah, mendapati Bani Israel puasa Asyura. Ditanyain oleh Rasulullah, kenapa antum puasa Asyura? Jawaban orang-orang Bani Israel, hadza yaumun salih najallah Musa wa Bani Israel min aduwihim. Ini adalah hari baik. Dulu kakek buyut kami Musa dan Bani Israel diselamatkan dari musuh-musuhnya, menyeberangi Laut Merah, keluar dari sergapan Fir'aun laknatullah. Karena itu kita berbahagia dan kita puasa. Gembira puasa. Menariknya, pertanyaan saya, orang gembira karena ulang tahun, satu hari dia puasa. Orang gembira karena bebasnya dari cengkraman Fir'aun, satu hari dia puasa. Tapi kita puasa 30 hari. Kenapa? Karena kenikmatan yang diberikan oleh Allah tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Apa itu? Al-Quranul Karim. Karena itu kita puasa 30 hari. Kegembiraan kita, kegembiraan yang paling maksimal. The whole month. Kenapa? Karena kita diangkat sebagai umat. Menurut saya ngeten, setiap Ramadan mestinya satu, kita mikirin bagaimana ya hubungan saya dengan suami sama istri saya. Apakah saya makin rekat? Bagaimana cinta saya dengan suami atau istri saya? Itu PR di setiap Ramadan menurut saya. Dan itu nanti juga PR bagi siapa yang berkecimpung di dunia pendidikan. Yang ketiga, setiap Ramadan mestinya orang mikir, kita ini sebagai umat, ngapain kita sebagai umat? Karena setiap Ramadan itu kita merenew ulang lagi posisi kita dipilih oleh Allah sebagai umat. Kenapa? Karena ada doa yang menarik untuk kita renungkan berkenaan dengan umat. Rabbana la taj'alna la taj'al fitnatan lilladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan kami fitnah bagi orang-orang kafir. Ada dua maknanya. Kita lihat dulu gini ya. Bagaimana bikin ummah? Rasulullah SAW menyebut Abdullah ibnu Mas'ud sebagai ummah. Satu orang sebagai ummah. Nabi Ibrahim, dengan cek tengah Al-Quran, satu orang tapi disebut ummah.
Pendidikan yang berhasil menurut saya adalah menjadikan seorang anak meskipun satu, tapi you harus jadi ummah nak. Allah menyatakan Ibrahim ummah. Ummah itu the nation dalam bahasa Inggris. A community, an ummah, satu ummah, satu nation. Bagaimana an individual bisa menjadi a nation? Kenapa? Karena kontribusinya, karena manfaatnya, karena pikirannya. Nabi Ibrahim disebut oleh Allah sebagai ummah. Kalau kita lihat pikirannya Nabi Ibrahim, tidak pernah Nabi Ibrahim tidak hanya mikirin dirinya sendiri. Lihat figur Nabi Ibrahim, dia mikirin keluarganya, cinta matinya sama keluarganya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'. Masya Allah, cintanya sambil nangis Nabi Ibrahim. Karena dia tidak bisa, tidak ngomong sama istrinya, diletakin di tempat, Masya Allah ya, ghairi dzi zar', di tempat yang hatta tanaman tidak tumbuh, air tidak ada, hewan tidak ada, itu sama meletakkan istrinya pelan-pelan sakaratul maut. Dan Nabi Ibrahim diam saja, tidak bisa ngomong apa-apa. Lidah yang mana? Kalau dia suami yang baik, Anda bisa bikin alasan. Alasan yang mana? Logika yang mana? Bisa ngomongin, dek ini, tidak bisa dia. Diletakin, istrinya yang meradang. Kenapa engkau letakin kami di sini dan segala macamnya? Pertanyaan pertama tidak bisa dijawab oleh Nabi Ibrahim. Dan kedua tidak bisa dijawab. Istrinya pinter. Hajar, Masya Allah, solihah dia. 2 kali saya bertanya tidak dijawab, berarti yang salah bukan suamiku, pertanyaanku yang salah. Penting itu bagi istri. Kalau ada pertanyaan dan dijawab oleh suami berkali-kali, stop. Ya. Jangan pius mas dan kalam, ganti pertanyaannya. Dan itu yang dilakukan oleh Hajar. Pertanyaan ketiga yang menarik. Allah amaraka bihada. Allah yang merintah jenengan untuk meletakkan saya di sini. Nabi Ibrahim menyatakan iya. Tidak bisa jawab Nabi Ibrahim. Ya, baru idzan kata Hajar, Allah pasti tidak akan la yudayyi'ani abadan. Tidak akan pernah menyanyiakanku selama-lamanya. Subhanallah ya. Di mana ada Hajar sekarang ini ya. Enak banget itu. Nggak usah ngasih bulanan soalnya ya. Oke. Tapi yang menarik adalah lihat cintanya sama keluarganya. Menurut saya ini pribadi yang uswatun hasanah ya. Ibrahim alaihissalam ya. Dia menjauh dari kejauhan baru doa. Rabbana inni askantu min dzurriyyati sambil nangis. Jadi berkaitan, doa diucapkan, istri berusaha, anaknya berjejak kaki. Kalau kepingin berhasil dalam rumah tangga, semuanya harus dilakukan. Sa'i harus dilakukan, usaha harus dilakukan, doa harus dilakukan. Cuman yang ini dibedain. Oh kalau begitu yang usaha istri ya Ustaz, suami cukup doa. Ya, tapi yang menarik untuk dipikirkan itu, yang menarik lihat doanya Nabi Ibrahim. Kenapa dia disebut ummah? Karena dia tidak pernah berpikir tentang dirinya sendiri saja, keluarganya, dan yang paling besar seluruh umat manusia dia pikirin. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ila, Masya Allah. Kalau jenengan fikirkan hatta Ramadan ini karena doanya Nabi Ibrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayat ila akhirih. Ya Allah, bangkitkan dari negeri ini seorang rasul yang nanti akan membacakan ayatmu. Siapa itu doanya? Karena itu Nabi Muhammad menyatakan ana da'watu abi Ibrahim wa busyra akhi Isa. Katanya Nabi Muhammad, aku ini manifestasi dari doa bapakku Ibrahim. Masya Allah kalau kita pikirkan. Hatta Quran siapa yang pertama minta doanya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang menarik. Lah kalau ada orang yang pikirannya tidak hanya dirinya sendiri, tapi dia juga mikirin nation, dia ummah. Menurut saya pendidikan itu akan sukses benar kalau dia keluar dari tempurung dirinya sendiri, tidak selfish orangnya. Dia sekarang punya kepekaan sosial. Bahasa sekarang orang nyebut kecerdasan sosial dan segala macam. Quran tidak pakai kecerdasan sosial, ummah kata Islam. Dia berubah dari pribadi menjadi ummah. Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW sendiri menyatakan inna Abdullah ibn Mas'ud ummah, kata Rasulullah. Kenapa? Karena dimanapun Abdullah bin Mas'ud ada, satu masyarakatnya menjadi seperti Abdullah bin Mas'ud. Ya, masih ingat kisahnya Umar bin Khattab? Ya,
yang kedatangan orang dari Kufah, di mana Abdullah bin Mas'ud ada di sana. Ketika tanyain apa? Jawabnya Quran. Ditanyain, dari mana antum semuanya? Kata dia, min fajjin amik, mau kemana? Ilal baitil atik, dan segala macamnya. Ditanyain apa? Jawabnya Quran. Tanyain apa? Quran. Pertanyaannya Umar Khattab, afikum Abdullah bin Mas'ud? Apakah di antara kalian ada Abdullah bin Mas'ud? Baru muncul, iya. Ya, subhanallah. Satu komunitas jadi Qurani. Lah, menariknya, mestinya Ramadan itu adalah waktu di mana kita mikir bareng-bareng. Ya apa kita sebagai umat? Dan kalau kita mikirin itu, malu banget kita ini. Setiap Ramadan kita tidak menunjukkan kepribadian kita sebagai umat. Apa contohnya? Awal Ramadan sudah berkelahi. Ru'ya hisab, ru'ya hisab. Tidak selesai itu, habis itu 11:23. Masya Allah, gimana terus itu? Kita tidak pernah berpikir sebagai ummah. Dan bahkan menarik ya, salah satu makna fitnah, ya Allah jangan jadikan, makna yang pertama memang, ya Allah jangan jadikan kami ini diuji yang berat. Diuji yang sampai orang kafir itu menyatakan, iya memang orang Islamis gitu itu. Hancur memang sudah dan segala macamnya. Itu yang pertama. Kita biar tidak dapat ujian yang berat, yang tidak mampu kita tanggung. Ya, tapi mana yang kedua, sebagaimana Ibnu Ashur menjelaskan, mana yang kedua menarik. Jangan jadikan kami ini fitnah yang kemudian menghalangi orang kafir untuk mendapatkan hidayah. Dan itu yang terjadi di dunia Islam hari ini. Mestinya umat Islam itu, gini ya, kita ini masuk Islam karena dipilih oleh Allah SWT, bukan karena orang tua kita. Salah logika itu yang menyatakan bahwa kita masuk Islam karena orang tua kita. Huwa jtabakum, kata Al-Quranul Karim. Dia Allah yang memilih kita menjadi muslim. Karena itu kita diamanai oleh Allah Islam. Karena itu mestinya kita berpikir apa yang telah kita sajikan buat Islam. Nah, yang menarik mestinya idealnya itu, mestinya kita ini menjadi syuhada 'alan nas. Misalnya gini, kalau ngelihat kepingin tahu rumah tangga yang baik, lihatlah rumah tangganya orang Islam. Kemudian lihat pendidikan yang baik, lihatlah pendidikannya umat Islam. Kemudian lihat politik yang baik, lihatlah politiknya umat Islam. Tapi kalau kita mikir hari ini, lihat korupsi umat Islam, pendidikan amburadul umat Islam, carut marut di bidang sosial umat Islam. Lah terus bagaimana? Saya berani jamin hampir kebanyakan orang yang pindah dari agama non-muslim ke Islam bukan karena melihat orang Islam, tapi karena mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari sirah Rasulullah, mempelajari sahabat Nabi. Kira-kira mari kita renungkan sendiri-sendiri. Kira-kira kalau orang di luar Islam melihat keberislaman kita, akankah mereka tertarik kepada Islam? Masya Allah, kalau ada orang di luar Islam datang ke pasar-pasar orang Islam, melihat bagaimana orang Islam berdagang, akankah mereka tertarik kepada Islam? Kalau enggak, gagal kita sebagai umat dan wasata. Kita mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Bani Israel. Ulamanya korup, kitabnya ditahrif, kehidupannya tidak mencerminkan Taurat, dan kita mengikuti hal yang sama. Dan mestinya setiap Ramadan kita mikirin itu. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Karena diangkatnya kita menjadi umatan wasaton juga berkaitan dengan bulan Ramadan. Saya bayangin mestinya Ramadan duduk semuanya organisasi Islam mikirin, lu gimana kita ini sebagai ummah? Gimana kita ini sebagai ummah? Dan itu yang penting sekali untuk kita pikirkan hari ini menurut saya. Masya Allah. Jadi miris sebagaimana kata-katanya Abduh ya, ngelihat atau segerombolan masyayikh Azhar yang pergi ke Perancis, yang kemudian melihat, aku lihat Islam di sini tapi tidak aku lihat orang Islam. Pulang ke Perancis, aku banyak melihat orang Islam di sini tapi tidak melihat Islam. Kenapa? Karena Islam mahjubun bil muslimin. Menarik, dan itu PR besar kita. Maka menurut saya pendidikan yang berhasil adalah pendidikan yang melahirkan anak untuk keluar hanya dari kepentingan pribadinya. Saya berani jamin pendidikan hari ini yang paling gagal adalah selfish orangnya. Selfish orangnya. Karena tidak diajarin kepekaan sosial, tidak diajarin bagaimana mikirin orang lain dan segala macamnya. Sudah dunia makin selfish, arah pendidikan kita selfish.
Alhamdulillah, tazkiyah menurut saya harus menjadi pelopor untuk itu. Harus menjadi pelita di tengah kegersangan model pendidikan yang mau melahirkan ummah. Melahirkan ummah. Ada concern kepada orang lain. Ada khidmah di dalamnya. Masya Allah, dan itu yang tidak ada. Tanyain semua, termasuk anak-anak yang kuliah, tanyain. Ada visi sosialnya dalam hidup? Nggak ada. Urusan nanti itu. Ya, urusan nanti. Karena itu kita susah. Kehidupan sosial kita masih buruk. Masya Allah kalau kita pikirkan. Itu yang harus menjadi renungan kita bersama. Di kampus, misalnya dimanapun saja kita lihat. Kejujuran tidak tumbuh. Malu kita, malu. Di Monas, ya, bayangin untuk anak S1, ujian saja, untuk saya gambaran saja misalnya. Untuk UAS, HP berdering, zaman saya $300. Tidak ada anak berani nyontoh. Mungkin kita masih salut, misalnya seperti Gontor yang kalau musim ujian, Masya Allah, benar-benar jujur orang. Tapi tidak di sekolah-sekolah hari ini. Kampus saya, sampai saya gede-gede, kampus saya, so-called Islamic University, so-called Islamic University. UAS, saya duduk, ngerepes satu sama lain. Hei, ujian rek. Ini apa ini? Coba. Terus pribadi apa yang mau dibentuk dengan anak yang begini? Yang nilai itu menjadi jauh lebih penting daripada kepribadiannya. Masya Allah, nangis rasanya di batin itu. Tapi itu kenyataannya. Kalau sampai tidak ada yang jaga, wah lebih dahsyat lagi. Lebih dahsyat lagi, dan itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Hatta di institusi Islam. Di institusi Islam. Bayangkan. Gontor saya acungin jempol. Menurut saya institusi di Indonesia dalam hal kejujuran waktu ujian Gontor menurut saya. Harus saya akui. Semoga tazkiyah sama dengan Gontor dalam hal kayak begitu. Tapi yang menarik untuk kita pikirkan, kalau tidak kayak demikian, bagaimana orang lain akan melihat Islam sebagai contoh teladan. Itu yang kita rindukan hari ini. Orang melihat Islam sebagai contoh, sebagai teladan. Sebagai teladan. Waktu awal ke Australia, saya sama teman saya, dosen UGM. Kopernya itu karena kita naik mobil, kopernya jadi satu tempat gini, kebuka pintunya, jatuh kopernya. Sampai di tempat kos-kosan kita nangis dia, karena semuanya ada di situ. Ijazah, buku, semuanya. Dia sudah satu aja, orang saja. Nangis dia, apalagi dia perempuan. Yo, apa ini Pak, gimana ini? Kata tuan rumahnya, tempat kosan kita, tenang aja kata dia. Kalau ditemukan oleh Australian, it's safe. Pasti nanti akan nelpon kamu. Tapi kata dia agak rasis, memang dia agak rasis. But kata dia, kalau Indian yang menemukan, I don't think so kata dia. Alhamdulillah setelah setengah jam, ditelepon HP kita. Karena di kopernya ada tulisan nomor telepon, di telepon kita, Luke, saya menemukan kopermu di sana. Kapan saya bisa menemuimu? Saya antarkan ke rumahmu. Dia yang ngantarin. Luke, mestinya itu yang menjadi wataknya orang Islam. HP hilang dimanapun saja, balik kalau orang Australia. Kalau orang bule, saya bukan ngagungin orang bule, tapi banyak akhlaknya orang bule yang menarik. Kita yang punya lukotoh, kita yang punya hukum tentang lukotoh. Siapa yang jalanin orang bule? Kita nemu HP, Alhamdulillah. Nah terus ya apa nih? Lihat, bayangin di mana umat itu, di mana mestinya itu menjadi renungan tiap Ramadan. Masya Allah, ya apa kita ini? Masya Allah, hatta berwajah yang baik, ya tabassamu ka'ala wajhi akhika sekarang udah hampir nggak ada di kalangan umat Islam. Kecuali yang kita kenal. Yang kita kenal. Saya sampai heran di mana masyarakat gotong royong yang dulu menjadi ciri dari umat Islam di Indonesia. Sekarang sudah enggak. Jangan perhatikan. Jangan yang keluar negeri mesti tahu. Bedanya petugas imigrasi Indonesia dengan yang lain. Saya tidak ngomong Arab ya, agak mirip kalau Arab ya. Tapi jangan bandingkan dengan Barat lah. Tapi jangan Jerman juga agak mirip dengan Indonesia, tapi bukan tidak ramah, tapi memang wataknya workaholic, dia so serius terhadap apapun, sehingga memang tidak kelihatan ramah. Tapi bandingin dengan orang Inggris, orang Masya Allah, baru kita masuk, hi, good day mate,
Gimana? Mau kemana? Senyum, baik dia. Sekarang bandingin dengan Indonesia. Saya nyoba sudah berkali-kali. Saya nyoba. Test case. Setiap ke bandara. Kalau kita keluar, mau masuk. Pak Sabesitok, terima kasih Pak. Meneng. Gak jawab, sama-sama Mas. Gak ada. Terima kasih Pak. Meneng toh. Iya karepe iki. Masya Allah. Ngasihkan paspor juga ndak ngapa-ngapain. Ini ndak ada. Terus siapa? Masya Allah, siapa yang mengimplementasikan berbagai nilai Islam? Kita yang punya dalil an-nadhafatu minal iman. Tapi kenyataannya, ya ndak nadhafah hanya dari dulu. Ya, Masya Allah kalau kita pikirkan. Itu maksud saya, renungan kedua di bulan Ramadan menurut saya adalah mikirin kepribadian kita sebagai ummah. Bayangkan kalau setiap individu di dalam bulan Ramadan mikirin adalah bagaimana saya harus juga menjadi teladan bagi orang lain. Karena fungsi kita sebagai syuhada 'alan nas, kita sebagai penyaksi bagi umat manusia. Sebagaimana Rasulullah SAW, satu sisi Rasulullah menarik karena nanti menjadi syafi'an, menjadi pemberi syafaat. Tapi satu sisi Rasulullah sebagai syahidah, sebagai syahid Rasulullah SAW. Yang akan menyaksikan, iya dia umatku tapi dia tidak jalanin, ya Allah, masukin neraka. Ya, yauma ya'addu dzalimu ala yadayh. Ya, Masya Allah. Kita yang menyaksikan, mestinya kita nunjukin watak keberislaman kita kepada orang lain. Harapan saya, karena itu menarik menurut saya. Tidak ada metode seindah Islam menurut saya. Setiap tahun kita dikasih waktu untuk merenungkan sebagai ummah. Setiap tahun kita dikasih renungan sebagai ummah. Agar apa? Kita tidak mikir selfish. Dan persis menarik, karena Ramadan kita diarahkan menjadi punya jiwa sosial. Karena itu diendingi dengan zakat fitrah, mestinya kita akan jauh lebih mudah lagi mikirin sebagai ummah. Kan hari ini kemudian kita mikir, saya kalau berdagang, dagang saya harus menunjukkan Islam. Kalau saya bikin sekolahan saya harus Islam. Dan segala macamnya. Dan menurut saya ini adalah energi yang sangat dahsyat. Kalau kemudian ini masif, maka insya Allah ummatan wasatan bisa terwujud. Itu kedua menurut saya. Jadi ciri keberhasilan orang berpuasa adalah satu, dia makin baik kepada keluarganya. Yang kedua, dia pelan-pelan bergerak menuju ummah. Menjadi pribadi ummatan wasata. Yang moderate. Ya, ummatan wasata. Kalimatnya menarik ya, ummatan wasata. Ya, moderate nation. Ya. Kenapa? Karena gambarannya di dalam Al-Quran kita berada di antara dua titik ekstrim. Ya. Antara maghdub sama dhalin. Ya. Maghdub karena dia punya ilmu tapi tidak beramal dengan ilmunya. Dhalin karena dia punya ilmu tapi dia beramal. Sama-sama tidak bagusnya. Orang Yahudi sampai detik hari ini alim-alim, jago-jago, tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Karena itu maghdub. Yang dhalin harus diakui, banyak juga orang-orang Nasrani, Masya Allah kebajikannya, tetapi dia tidak punya ilmu, tersesat ya. Yang kedua, model Yahudi, modelnya selalu do, don, do and don't. Sikapnya jangan. Dia menampilkan watak keberagamaan yang represif, yang VK oriented, yang pokoknya you salah masuk neraka, you ndak gini terus semuanya. Wataknya orang Nasrani sebaliknya, semuanya serba cinta. Yang sini serbuannya sebagai hakim, salah benar. Yang sini sebagai cinta, salah ndak popo. Tuhan Maha Penyayang, rapopo terus kalau yang di sini. Beneran itu. Asalkan kita percaya sama Trinitas, sampean dosa kayak apapun masuk surga. Bahkan tidak ada satupun orang Nasrani yang tidak yakin dia masuk surga. Semuanya yakin masuk surga. Makanya enak banget ikut Nasrani itu. Ya. Karena mesti masuk surganya. Menurut orang-orang Nasrani. Sebagaimana diyakini oleh Ahok. Ya, mesti masuk surga, dapat rumah, dapat makan. Katanya Ahok. Ya. Karena memang begitu akidahnya. Menariknya. Di sini serba permisif. Dua-duanya menghasilkan kecenderungan keagamaan yang pelan-pelan akan ditinggalkan oleh pemeluknya. Kalau kita mengajarin agama dengan cara ekstrim, tidak boleh dosa, akhirnya terlalu banyak peraturan, orang give up. Tahu biarin, mau masuk neraka mah ngapain? Karena semuanya serba tidak boleh, serba dilarang, serba begini, serba perfect. Yang di sini serba terlalu kalem. Tidak apa-apa,
Enggak apa, yang penting nanti kamu ke gereja ya, pengakuan dosa. Ya, selesai. Sama, juga akan ditinggalkan oleh kaumnya. Islam berdiri di tengah. Ya, berdiri di tengah. Karena itu disebut dengan ummatan wasata. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang nomor ketiga, sebenarnya ini sudah sering, tapi hanya saya akan menggarisbawahi. Tentu yang utama dan paling utama dari puasa adalah merubah kepribadian kita. Singkatnya, Al-Quran ingin menggambarkan bahwa kita punya dua diri. Ya. Satu berasal dari tanah, dari dunia ini. Yang satu berasal dari langit. Yang dari tanah nanti melahirkan bashar. Yang dari sini nanti okelah, katakanlah kita melahirkan insan atau apalah. Ya. Tapi Al-Quran menggambarkan dari dua model ini melahirkan sikap juga yang berbeda. Karena yang satu dari tanah, hasilnya dari bumi, karena itu kita mirip dengan hewan. Tidak ada bedanya bahkan, karena memang berasal dari bumi. Tapi yang satu, diri kita ini berasal dari langit sana, dari ruh. Dari ruh, karena dari ruh melahirkan takwa, karena yang dari tanah, ya, bashar melahirkan fujur. Itu yang dimaksudkan Al-Quran dengan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kapan? Kalau sudah jadi satu. Wa nafsin wa ma sawwaha. Kalau antara yang tanah sama ruh sudah jadi satu, namanya nafas. Karena itu Allah menyatakan wa nafsin wa ma sawwaha. Sudah disebut nafas. Kenapa? Karena sudah dicampur aduk jadi satu. Sudah disempurnakan oleh Allah. Sawwaha. Nah, kalau sudah sawwaha, dua-duanya sekarang punya falhamaha fujuraha wa taqwaha. Lah, persoalannya adalah pendidikan harus diarahkan kemana? Yang menarik. Pendidikan dulu zaman modern, ruh dibuang. Karena arah pendidikan ngelihat bahwa kita ini cuman bashar. Karena itu yang diunggulkan adalah brain science. Ya, psikologinya juga psikologi materialistik. Semuanya serba materialistik. Oke, jadi sebelah sini basarnya saja yang dikembangkan, dan itu melahirkan peradaban modern seperti sekarang ini. Yang kemudian hari ini kita mendapati proses dehumanisasi. Ya, bagaimana orang kemudian tidak mendapatkan kebahagiaannya karena cuman satu sebelah sini. Drug. Ya, keterasingan diri. Ya, Eric Fromm menulis dengan bahasa yang sangat menarik ya, escape. Ya, bahasanya dia from freedom itu karena ingin dia menunjukin gagalnya proyek modernitas di dalam membangun kebajikan. Ya, lah agama-agama tawarannya yang lain juga tidak baik. Ininya tinggal dibunuh. Jadi dunia dianggap penjara. Makanya yang di sini yang kalau mau dikultivasi yang ruhani, maka ininya harus dibuang. Dan itu tawaran Kristen, tawaran Buddha dan segala macamnya. Islam punya tawaran menarik. Ya, agar dua-duanya bisa seimbang dengan baik. Ya, dan bahkan yang ngontrol yang di sini, yang kontrol yang ruh. Nah, yang menarik, Al-Quran menggambarkan secara menarik puasa itu. Karena sebenarnya inti dari puasa nggambarin ini. Dua ini saling berkompetisi satu sama lain. Dia saling kuat-kuatan. Mana yang paling kuat dia akan menguasai satu sama lain. Kalau Sigmund Freud menyatakan ini super duper kuat. Karena ini nggak ada sebenarnya. Bahasanya Sigmund Freud. Yang sini saja yang paling kuat itu. Karena itu kalau keinginan ini, bahkan Sigmund Freud menggambarkan, kalau keinginan ini tidak terpenuhi, dia masih akan meronta. Hanya disimpan saja dalam alam bawah sadarmu. Yang nanti akan muncul. Karena itu bagi Sigmund Freud, agama sebenarnya ya desakan yang tertunda itu dari alam bawah sadarmu. Karena itu kata Sigmund Freud, sesungguhnya agama adalah universal obsessional neurosis, kata dia. Karena ceritanya dulu, kata Sigmund Freud, ceritanya dulu, somehow suatu hari dulu, hanya ada satu ibu, bapak dan anak-anak laki-laki semuanya. Kemudian dia matang secara seksual. Desakan seksual tidak bisa dibatasi. Tapi sekarang satu-satunya makhluk perempuan adalah ibunya. Maka pilihannya adalah saya harus bunuh bapak agar hasrat seksual saya terpenuhi. Hatta itu adalah ibu saya. Jangan bicara bahwa tidak boleh hubungan seksual dengan ibu. Bagi Sigmund Freud belum ada hukum. Halal haram itu ciptaan manusia bagi Sigmund Freud. Yang akan terjadi belakangan nanti.
Dulu yang tidak ada, semuanya boleh kok, serba boleh. Aturan itu datang belakangan. Maka tetapi bapak tentu tidak akan mengijingi kalau sharing sama anaknya. Ngawur ekoni, ngono, nggak mau sharing dia. Akibatnya dibunuhlah itu. Dibunuhlah itu kata Sigmund Freud. Dia menyebut tragedi itu sebagai Oedipus kompleks. Tapi menarik, Sigmund Freud menunjukkan di seluruh peradaban di dunia ternyata ada cerita Oedipus kompleks yang sama. Di Indonesia ada Tangkuban Perahu, di Yunani ada Oedipus kompleks, di tempat yang lain juga ada, untuk menunjukkan bahwa ini universal. Karena dia mau menunjukkan bahwa hatta agama terjadinya melalui proses evolusi. Sama kata dia. Dan itu yang menarik, karena disimpan ada perasaan bersalah, muncul guilty feeling. Karena muncul guilty feeling, nanti muncul tabu. Dan dia melihat agama itu muncul karena guilty feeling dan tabu itu. Pertama merasa bersalah, saya sudah bunuh bapak saya, Rek. Tapi gimana, oke lah, kalau gitu kita sekarang berbuat baiklah sama bapak. Tapi bapaknya sudah mati, dia simbolkan bapaknya. Bapaknya misalnya senengannya sama kambing, ya kambing sekarang yang ditabukan. Makanya ditabukan bersama-sama, anak cucunya ditabukan, jadilah ritual. Pelan-pelan ritual jadi kepercayaan. Sigmund Freud menunjukkan Kristen dan segala macamnya muncul dari apa? Dari desakan syahwat yang tertunda. Dan muncul sebagai apa kata dia? Perasaan bersalahnya telah bunuh mewujud menjadi Nabi Isa. Karena itu kata dia dituhankan persis. Menarik bukunya dia. Baca bukunya Sigmund Freud, asik. Bagaimana dia mengkritisi habis Kristen yang bagi dia sama persis dengan Oedipus kompleks, hanya mengalami metamorfosis substansi saja. Memang kurang ajar ya, tapi menarik untuk membayangin bagaimana peradaban modern sama sekali tidak mempercayai bahwa kita punya ruh. Kalau anak-anak disemai dengan ilmu pengetahuan yang hanya produk ini, bahaya. Jenengan daftar sekarang, semua ilmuwan yang lahir abad Renaissance sampai semua masa modern, semuanya Darwinian, semuanya ateis. Name it, semuanya. Mau di fisika, mau di kimia, mau di psikologi, mau apapun. Itulah kenapa Roger Faruqi punya Islamisasi ilmu, ya. Naqib Al-Attas bikin istak, ya, dan segala macamnya. Karena itu persoalannya. Lah, menurut itu sains yang menghasilkan. Sains menghasilkan demikian. Sementara tawaran agama juga tidak bisa dihidupan. Islam menurut saya mind blowing. Punya ide yang genial menurut saya, yang jenius, yakni puasa. Karena di puasa kita mencoba gini ya, saking tidak pernah diketahuinya desakan rohani itu, ya, desakan rohani itu saking tidak pernah diketahui sehingga kita tidak aware lagi. Oke lah, Sigmund Freud menyebut itu sebagai subconscious, terserah dia. Saya tidak akan percaya sama dia. Ya. Tapi yang menarik adalah puasa sesungguhnya kalau kita renungkan ya sederhananya. Allah menyatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ila akhirih. Secara sederhana. Hasil produknya adalah takwa. Takwa letaknya di ruh, oke? Tapi aktivitas yang dilakukan jasmaniah, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan perbuatan seksual, yaitu saum, yaitu siam. Siam itu kalau kita perhatikan, ya tiga ini sudah nggak makan, nggak minum, nggak hubungan seksual. Produknya muttaqin. Pikiran yang sederhana akan menyatakan mana mungkin. Kalau jenengan saya tanyain bagaimana melahirkan pribadi muttaqin. Gampang, lakukan 3 hal. Jangan makan siang, jangan minum di siang hari, jangan kumpulin istrimu siang hari. Percaya jenengan? Gak akan percaya. Insya Allah kalau nulis bagaimana melahirkan pribadi muttaqin, mesti jawabannya adalah zikir yang banyak, sedekah, rajin ke masjid. Gak akan mungkin jangan hubungan di siang hari, jangan minum di siang hari. Gak mungkin. Menarik ya. Kenapa? Karena cara berpikir kita juga telah terdikotomi antara jasad sama ruhani. Islam menunjukkan puasa bahwa nggak ada batasan itu, semuanya gandeng. Jasmani, ruhani dia satu. Apa yang kita lakukan terhadap jasmania akan punya dampak secara ruhani. Apa yang kita lakukan terhadap ruhani punya dampak terhadap jasmani.
Karena itu persoalannya apa dampaknya? Kalau kita melakukan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seksual dengan ruhani kita, karena kita ngasih porsi sekarang. Ini karena terlalu lama kita memanjakan jasmania, maka sekarang dikasih stop dulu. Agar kita pelan-pelan merasakan ini. Nanti kalau ini di stop, mesti yang ininya hidup. Karena sudah gitu, on off aja mereka. Dia yang hidup sekarang, rohaninya yang hidup. Lah sekarang mulai kita dengerin suaranya, mulai kita masukin dan segala macam. Tapi rumus yang menarik adalah, nanti pelan-pelan jadi mutakin, saya tidak panjangin ya. Tapi yang menarik, kalau sesuatu baik jasmani itu hidup, dia butuh makanan. Jasmani hanya makan sesuatu yang berasal dari di mana dia berasal, yaitu dari dunia ini. Ruhani karena dia dari langit, dia juga hanya akan makan sesuatu yang dari langit. Karena itu tidak seneng rawon ruhani kita. Senengnya sesuatu yang Allah turunin dari langit. Apa yang diturunin dari langit? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Karena itu makanan ruhani. Ya, ada hadis meskipun tidak sampai derajatnya sampai sahih, misalnya Rasulullah SAW menyatakan Al-Quran ma'dubatullah. Quran makanannya, prasmanannya dari Allah SWT. Karena dia makanan ruhani kita. Makanan ruhani kita. Nah kalau ruhaninya makin sehat, dia yang bisa mengkontrol. Kalau ruhani mengkontrol jasmani, la'allakum tattaqun. Nah sekarang ruhaninya yang hidup. Orang disetir dengan ruhaninya sekarang. Kalau ruhaninya sudah kenyang karena Al-Quranul Karim selama Ramadan, maka tentu dia akan berbahagia. Tentu dia akan berbahagia. Ya, senang dan kemudian muncul rasa terima kasihnya kepada Allah SWT. Karena itu ujung nomor Anda tahu ayat berapa itu, la'allakum tashkurun. Matching. Kalau jenengan makan gelegeen kekenyangan pasti bilang alhamdulillah. Kalau ruhani kita sudah penuh makanan berupa Al-Quranul Karim sepanjang Ramadan, maka mesti la'allakum tashkurun. Terakhir, tiba-tiba ayatnya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, fa inni qarib. Seakan-akan Allah nunjukin sekarang kalau Ramadannya berhasil, you sudah jadi pribadi mutakin sama syakirin, maka pasti kita akan mencari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bukan kita mencari Allah, orientasi hidupnya orang sekarang ke Allah. Karena idza itu adalah sesuatu yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Idza jaa nasrullah. Ya, Allah tidak menggunakan tidak menggunakan lau, tapi menggunakan idza. Seakan-akan ibarat orang masuk jalan tol, terus sudah ditunggu di ujung jalan tol. Kalau kamu memang masuk jalan tol, kamu pasti sampai di ujung sini. Kalau kita memang benar-benar puasanya dengan baik, maka pasti ujungnya kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi, pasti nanti dia akan mencariku. Masya Allah nih. Jadi nanti mestinya secara pribadi keberhasilan puasa adalah kalau kita mencari Allah SWT. Kalau sekarang orientasinya bukan lagi diri, tapi orientasinya Allah. Saya melakukan ini kira-kira diridhoi Allah apa enggak ya? Saya memilih tindakan ini kira-kira Allah ridho enggak ya? Kalau saya menikah ini karena ridho Allah atau karena yang lain ya? Kalau saya melakukan ini karena Allah atau enggak ya? Sudah begitu orientasinya. Itu yang disebut dengan wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani ila akhirih. Menarik kalau kita perhatikan rangkaian surat puasa yang kalau kita kait-kaitkan dengan pendidikan, tentu saja pendidikan juga satu harus mentransformasi orang dari hanya menjadi human being, tapi kemudian diangkat menjadi spiritual being, persis seperti kalimatnya Teilhard de Chardin, ya temannya Pascal yang jago matematika itu, dia bilang we are not human being having spiritual body, tapi we are spiritual being having human body, ada dia. Teilhard de Chardin menyatakan kita ini makhluk spiritual yang kebetulan memiliki tubuh fisik, kata dia, bukan sebaliknya. Dan bukan sebaliknya. Menarik. Jadi pendidikan menurut saya yang pertama, dia harus mentransformasi individu dari a mere human being, ya, makhluk biasa saja yang hanya fokusnya pada benda,
pada materi berubah menjadi spiritual being, atau bahasa Al-Quran muttaqin syakirin sama mursyidin la'allahum yarshudun, set right ya, sudah tidak mungkin lagi belok kanan belok kiri, dia terus lurus terus karena la'allahum yarshudun. Nah, kalau dia sudah baik secara ruhani mesti akan beresonansi, karena kesolehan itu tidak bisa sendiri, dia beresonansi. Test case-nya yang paling sederhana dan paling immediate adalah kalau orang itu baik secara pribadi, maka yang paling dekat dengan dia apa? Keluarga. Karena itu menarik, setelah pribadinya baik, maka Allah berbicara tentang keluarga. Karena bisa kelihatan nanti kalau Ramadan kita berhasil, ya, makin baik sama keluarga. Dan menarik di Indonesia dibuktikan dengan apa? Tanda kebajikan kita dengan keluarga. Kita berikan baju baru buat anak kita, buat istri kita, dan segala macam. Meskipun masih berupa materi. Tapi setidaknya itu indikasi. Dan kemudian kalau sudah sama keluarga baik, mesti nanti ke umat dia makin baik. Dan itu kita tunjukkan dengan apa? Silaturahmi, halal bihalal, keluar zakat, dan segala macamnya. Subhanallah, bayangin kalau 3 dimensi ini spiritual, kalau bahasa sekarang adalah kecerdasan spiritualnya, kecerdasan emosionalnya, yang satu tidak ada ini. Tidak tahu kecerdasan apa kalau mikirin jadi umat itu. Ya. Masya Allah, kalau misalnya kita bisa melahirkan proses pendidikan dari Ramadan itu, kita building menjadi pendidikan di mana kita melahirkan generasi-generasi yang baik secara pribadi dengan Allah SWT, baik dia pada keluarganya nanti, dan terutama dia pelan-pelan menjadi pribadi-pribadi ummah seperti Abdullah bin Mas'ud dan seperti bapak kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Kira-kira itu mungkin sebagai pengantar. Kalau mau ada diskusi atau kita akhiri?